Selamat pagi, ketemu lagi di channel Dapur Kenari. Kali ini kita akan membuat kue nastar yang tidak pecah dan lembut. Sebelum membuatnya, silakan like, komen, subscribe, dan pencet bel ya. Untuk yang pertama adalah bahan-bahannya. Yang pertama kita anggap sudah tersedia selai nanas untuk nastarnya. Yang kedua adalah telur, hanya kuningnya aja 2 butir. Kemudian vanila secukupnya dan garam. Kemudian tepung maizena sebanyak 200 gram. Mentega atau margarin 500 gram. Tepung terigu 800 gram. Dan gula halus banyak 100 gram. Yang pertama sekali dilakukan adalah mengaduk 2 kuning telur di dalam wadah dengan adukan yang sederhana, bukan dengan mixer ya. Jadinya di sini salah satu kuncinya, kalau pakai mixer mungkin adukannya terlalu mantap, akhirnya pecah pada saat setelah di oven. Diaduknya juga nggak terlalu lama. Setelah diaduk sebentar langsung dimasukkan margarin atau mentega. Setelah itu diaduk secara perlahan selama beberapa menit. Perhatikan diaduknya hanya seadanya aja, tidak terlalu berlebihan. Yang penting tercampur antara telur dan margarin. Tidak diharapkan terjadi pengembangan dari telurnya ya, yang penting tercampur. Nah, setelah diaduk sebentar, dimasukkan bahan-bahan lainnya, misalnya tepung terigu, tepung maizena, diaduk secara perlahan dengan adukan telur yang dari kawat. Diaduk supaya tercampur semua adukannya ya, bahannya. Setelah dengan adukan kawat, dilanjutkan dengan adukan sendiri dengan pakai tangan. Bedanya dengan pakai tangan, bisa merasakan mana bagian dari bahan itu yang menggumpal, bisa langsung disentuh dan dicampurkan kembali gitu. Ya, ini pekerjaan yang cukup membutuhkan kesabaran ya.
menit diulenin. Nanti akan dihasilkan adonan yang sudah kalis. Ini adonannya sudah hampir kalis. Bisa dilihat adonannya sudah menyatu semua. Setelah kalis, siap untuk dibentuk. Ya, di sini diharapkan supaya hasilnya bagus, layaknya nastarnya, tepungnya itu ditimbang ataupun sudah punya feeling. Ya, kalau kita buat biasanya sekitar 10 gram. 10 gram untuk adonan, dan untuk selainya sekitar 2-3 gram. Perbandingan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kemampuan dari tepung, dari adonan untuk membungkus nastarnya, sehingga nanti nastarnya tidak pecah. Ini nastar yang sudah bentuk, siap untuk di oven. Nah, di sini kita ngovennya pakai kompor ya. Akhirnya sebelum dimasukkan, pastikan suhu di dalam ruangan oven itu sudah 100 derajat, dan setelah kuenya ada di dalam siap untuk di oven, itu suhu dinaikkan sampai 175 derajat. Pada saat dia sudah mencapai 175 derajat, bisa di setel penyetelannya. Pertama dari panasnya dari kompor, yang kedua adalah dari ruangan rongga ataupun lubang yang ada di atas dari bagian oven, bagian atas oven. Nah, itu untuk memastikan bahwa suhu di dalam ruangan itu merata, tidak ada yang panas sebagian lagi kurang panas. Di oven sekitar 20 menit, hasilnya setelah 20 menit ini bisa diambil untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan topping di atas nastarnya berupa campuran kuning telur dengan susu. Cara mengolesnya pakai kuas ya, tapi pastikan kuasnya kuas yang baru, yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk ngecat. Ya, di kuasnya bisa sekali ataupun 2 kali supaya lebih merata, terutama kalau ada bagian yang ada rencana mau retak ataupun gejala mau retak. Ya, setelah diolesin toppingnya, dimasukkan kembali ke dalam oven dan dipanaskan pada suhu 150 atau ke 175 derajat selama 3-5 menit. Setelah itu nastar siap diangkat. Ini contoh nastar yang sudah diangkat dan dikemas, siap untuk diantar ataupun dikonsumsi. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.